Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hendika Fasrufala, NIM H1D023083. Sini saya mendapatkan nomor 3 dengan tabel supplier dengan nama field ID, nama supplier, alamat, telepon, dan email. Nah, untuk rootnya saya menggunakan root resource yang nantinya akan mempunyai 7 root dengan otomatis, yaitu ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, untuk indeksnya itu kita bisa mengakses dengan URL supplier yang akan menuju ke controller supplier dengan metode index di sini. Nah, di index ini akan mengambil data dari model supplier, kemudian akan mengirim datanya ke dalam view di folder supplier yang bernama index. Jadi akan dikirim ke sini, yang nantinya di view ini akan berisi daftar dari data-data supplier yang telah ada, yaitu nama, alamat, telepon, email, yang ditampilkan dengan cara for else berupa supplier supplier, kemudian menampilkan nama, alamat, telepon, dan email. Untuk modelnya sendiri itu ada tabel supplier di sini, didefinisikan tabelnya, kemudian didefinisikan kolom yang bisa diisi available, ada ID, nama supplier, alamat, telepon, dan email. Kemudian untuk primary key-nya itu ID. Kita coba di tampilannya. Nah, seperti ini merupakan view dari index yang menampilkan daftar supplier, ada nama, alamat, telepon, dan email. Kemudian jika kita mencoba untuk tambah, maka akan menuju ke URL supplier/create. Sini merupakan root yang kedua, yaitu create, yang akan menuju ke controller supplier method create. Nah, di sini create ini akan mengembalikan view, akan menuju view di folder supplier dengan nama create. Di sini. Nah, di create ini merupakan tampilan form tambah supplier, yang di sini kita bisa menampilkan yang kita bisa menambahkan data-data mulai dari nama, telepon, alamat, dan email. Jika kita sudah menambahkannya, maka kita bisa submit, yang nanti formnya ini akan menuju ke root supplier.store dengan metode post. Nah, dengan root ini akan menuju ke controller supplier method store. Kita bisa dilihat di sini untuk store-nya ini akan ke controller.store method store. Nah, di sini di method store ini akan memvalidasi request dari form yang sudah kita kirim dengan rules. Untuk nama supplier itu required string dengan maksimal 255 huruf. Untuk alamat bisa nullable dengan type string, kemudian telepon bisa required dengan string maksimal 20 kata. Untuk email itu bisa nullable dengan format email dan maksimal 255 kata. Kemudian data yang sudah divalidasi itu akan dimasukkan ke dalam database dengan model supplier dengan ini create. Kemudian akan dialihkan ke halaman index tadi dengan notif sukses, supplier berhasil ditambahkan. Kita coba untuk menambahkan saja. Nah, jadi seperti ini kita bisa simpan. Akan menuju ke halaman index dengan motif supplier berhasil ditambahkan. Di sini kita bisa melihat data yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian kita bisa melihat detailnya dengan klik ini, lihat. Di sini muncul detail supplier, ID-nya, nama, telepon, email, dan kemudian ada timestamp yang dibuat pada 8 Mei. Kemudian ada di update-nya juga. Untuk alamat
alamat lengkapnya juga terdapat di sini. Nah, untuk URL-nya itu seperti ini, supplier slash dari ID supplier itu 9. Itu merupakan roots yang ini show. Nah, yang ini merupakan parameter yang merupakan ID tadi dari datanya tadi. Nah, di sini show ini akan menuju ke controller supplier.show sini. Nah, ini akan mengirim datanya tadi, yang data kita klik pada index itu akan dikirim ke view supplier.show sini. Nah, ini merupakan tampilan dari view ini yang menampilkan detail dari ID, nama, telepon, email, kemudian ada timestampnya dibuat pada tanggal berapa dan diupdate pada tanggal berapa, kemudian ada alamat lengkapnya. Jadi seperti itu, kita bisa kembali dulu. Selanjutnya ada edit di sini. Edit ini akan menuju ke URL supplier dengan parameter suppliernya nanti, kemudian slash edit, kemudian ada itu akan menuju ke controller supplier method edit. Nah, di metode edit ini akan mengirim data yang akan kita pilih, misal datanya nanti akan dikirim ke view di folder supplier dengan nama edit.blade yang ini. Nah, di sini akan menampilkan data-data dari data yang kita pilih nanti. Dan kita bisa mengedit datanya di sini juga. Jika kita sudah mengedit, nanti formnya akan mengarahkan ke root supplier.update dengan metode post. Nah, untuk update-nya nanti akan di override dengan metode put. Nah, ini untuk update-nya itu menggunakan root yang ini, nanti akan menuju ke controller supplier method update. Nah, di sini akan memvalidasi data dari form yang dikirim dari form dengan rules seperti ini. Untuk nama suppliernya harus required string, kemudian untuk maksimalnya 255 huruf, alamat bisa 0, kemudian string juga. Untuk telepon required string maksimal 20 kata, 20 huruf. Untuk email bisa nullable dengan format email dan maksimal 255 huruf. Jika sudah tervalidasi, maka nanti akan diupdate datanya dan dialihkan ke root supplier index yang akan ke view index. Kemudian dengan notif sukses, data supplier berhasil diperbaharui. Kita coba di yang baru kita tambah tadi. Kita bisa ganti namanya dan kita simpan. Nah, di sini muncul data supplier berhasil diperbarui. Nah, untuk selanjutnya itu ada destroy. Nah, destroy ini digunakan untuk menghapus data. Ini akan merujuk ke controller supplier method destroy. Nah, di sini akan menghapus data dari data yang nanti kita pilih, kemudian akan dialihkan ke halaman index. Dengan sukses, supplier berhasil dihapus. Coba kita hapus data yang tadi. Nah, maka akan muncul supplier berhasil dihapus. Nah, untuk seperti itu dari tugas nomor 3 yang supplier ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.